Oke teman-teman Independent Training, balik lagi di channel Independent Training. Kembali lagi kita mau bahas konten kali ini sambil kita di tengah macet ya. Nah jadi kali ini kita mau bikin konten. Stop dulu penelitiannya karena kita mau bahas hal penunjang lainnya, yaitu bagaimana cara supaya kamu bisa efektif dan efisien melakukan bimbingan tugas akhir. Nah, kenapa saya bilang kita mesti efektif dan efisien? Karena banyak bahasan di dalam tugas akhir kamu yang perlu kamu sampaikan ke dosen pembimbing, sementara dosen pembimbing memiliki limitasi ataupun memiliki keterbatasan waktu di dalam melakukan penilaian atas tugas akhir Anda. Itu poin pertama, limitasi waktu dari dosen. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa dosen itu memiliki beberapa mahasiswa dan tidak hanya satu pastinya. Nah ini yang mungkin perlu kita ingat juga sebagai mahasiswa, dan saya juga sebagai mahasiswa, bahwa perspektifnya kita tidak bisa mempush ataupun mengingatkan dosen terlalu berlebihan, karena dosen sendiri memiliki konten mahasiswa lain yang harus memang diingat juga oleh dosennya, sehingga nanti mungkin teman-teman harus sedikit berhati-hati ataupun memiliki etika di dalam melakukan reminder untuk dosennya. So sebetulnya kenapa tujuannya saya bikin konten ini, karena sampai saat ini saya masih membimbing mahasiswa, masih saya menemukan beberapa kondisi yang membuat dosen pembimbing menjadi moodnya tidak baik menghadapi kita sebagai mahasiswa ya. Nah ini yang perlu kita jaga, perlu kita maintain supaya bimbingan kita bisa berjalan lancar sampai dengan sidang. Satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa dosen pembimbing adalah dosen yang akan mendefend kita dalam tanda kutip pada saat kita tugas akhir, sehingga kita perlu memaintain stabilitas mood dari dosen tersebut sampai dengan sidang ya. Saya notice ada beberapa mahasiswa yang memang tidak satu jalan dengan dosen pembimbingnya. Akhirnya dosen pembimbingnya tidak defend mahasiswa tersebut di sidang, dan itu adalah sebuah problem bagi kita, karena akhirnya dosen pembimbing tidak mau ikut campur dalam sidang tugas akhir kita ya. Nah jadi in detail konten ini kita akan bahas cara yang efektif dan efisien, juga tidak bikin bete dosen pembimbing dalam bimbingan tugas akhir Anda. Oke, teman-teman stay terus di channel Independent Training, dan sedikit teaser, minggu depan moga-moga kita akan buat playlist baru. Nah, playlist baru ini moga-moga lebih seru, moga-moga makin seru dan makin melengkapi lah channel Independent Training. Oke, tetap subscribe di channel Independent Training. Oke guys, jadi konten yang tadi saya sampaikan bahwa kali ini kita mau bahas cara yang efektif dan efisien dalam bimbingan. Sebetulnya kali ini gue mau bimbingan guys, jadi doain semoga bimbingan gue lancar, dan saya juga doa supaya teman-teman juga yang lagi bimbingan pada lancar semua, sehingga sebetulnya tips nanti yang akan teman-teman tonton well implemented lah ya, artinya memang bisa dipraktekkan, karena saya juga akan mempraktekkan hal yang sama ya. Jadi sorry agak ribet nih, jadi bikin konten ribet, udah hidup gue ribet ya, jadi pokoknya kamu tetap stay tune terus di channel Independent Training. Balik lagi teman-teman Independent Training. Jadi saya lagi nunggu jadwal saya bimbingan, masih ngantri, jadi mendingan kita buat podcast dulu ya. Kurang lebihnya kita mau bahas tips ataupun gimana caranya sih supaya kalau kamu bimbingan, dosen pembimbing kamu tuh jadi nggak bete ngadepin kita ya. Terlebih lagi jam-jam segini abis jam makan siang, bisa jadi beliau agak malas yang ngadepin kita ya. Jadi kita harus sebisa mungkin menjaga mood mereka supaya mereka tetap welcome pada saat kita meminta waktu beliau untuk bimbing kita ya. Nah teman-teman, jadi saya punya sekitar 7 tips untuk bimbingan kita yang misalkan supaya bimbingan kita itu bisa diterima oleh mereka ya. Nah jadi yang pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama itu adalah buat janji untuk ketemu dan always reminder H-1 ya. Nah jadi teman-teman jangan pernah tiba-tiba kayak
showing out of nowhere, tiba-tiba ketok-ketok di pintu ruang dosen, dan kemudian pada saat ketok-ketok di pintu ruang dosen kita bilang bahwa Pak, saya udah buat janji sama Bapak seminggu yang lalu untuk bimbingan. Nah, gini teman-teman, kita perlu mengasumsikan gini. Pada saat kita masuk ke ruang bimbingan, kita fresh, mungkin berangkat dari rumah, berangkat dari tempat kerja kita, ya kita masih dalam keadaan fresh. Karena apa? Karena memang kita mungkin tidak ada beban pekerjaan yang lain. Tapi bisa jadi dosen itu pada saat kita datangi, beliau sudah mengajar, sudah selesai mengajar, atau bahkan mungkin beliau sudah ketemu dengan mahasiswa bimbingan sebelumnya. Jadi hati-hati dengan asumsi bahwa dosen pembimbing itu selalu ready ketemu kita in terms of moodnya ya. Nah, jadi karena kita perlu mengasumsikan dosen itu pasti dia sudah bekerja, ataupun dia sudah sudah effort dari yang sebelum kita datang. Nah, itu maka kita harus maintain beliau punya mood. Nah, yang pertama adalah jadi buat janji untuk ketemu. Nah, buat janji untuk ketemu ini saya sarankan memang menggunakan media-media yang dosennya memang biasa menggunakan seperti WhatsApp. Nah, tapi hati-hati dalam etika menggunakan WhatsApp, teman-teman harus juga notice terkait dengan penggunaan salam, selamat pagi, mohon maaf mengganggu, sampaikan substansi dan tutup dengan ucapan terima kasih. Ya, nah, tidak perlu memberikan SMS yang bertubi-tubi ya. Tolong dikasih jeda ya. Saya biasanya kalau bimbingan itu H-1 itu saya akan kontak dengan pembimbing. Tujuannya apa teman-teman? Kita bukan hanya mereminder, khawatirnya dosen tersebut belum mereview tugas akhir kita yang sudah kita submit ya. Mungkin bukan lupa, tapi beliau juga punya banyak pekerjaan. Jadi sebetulnya tujuannya dua, kenapa kita perlu mereminder. Mungkin dosen tersebut punya jadwal yang lain. Yang kedua, kita juga dalam tanda kutip secara harus mereminder, Pak tolong dibaca tugas akhir yang sudah saya submit misalkan minggu lalu ya. Nah, itu jadi tujuannya perlu untuk membuat janji ketemu dan mereminder ya. Oke. Yang berikutnya nomor 2 itu adalah etika mereminder dosen pembimbing ya. Nah, dosen pembimbing ini biasa punya gayanya masing-masing dalam mereminder mereka ya. Jangan mereminder mereka dalam jam-jam yang hektik ya. Saya terbiasa untuk mereminder mereka either di pagi hari sebelum mereka beraktivitas, assuming katakanlah mereka ngantor jam 9 saya WA, atau sekalian jam 5 sore setelah mereka selesai. Jadi Anda jangan pernah, atau saran saya, mereminder di jam-jam hektik ya, antara jam mereka kerja dari jam 9 ke atas sampai jam 5. Kita akan taruh reminder di awal sebelum beliau melakukan aktivitas, tapi juga jangan kepagian ya guys, jangan subuh juga belum bangun kali. Nah, jam 9-an lah ya, ataupun sore setelah jam kantor selesai jam 5 ya. Silakan reminder dengan etika yang memadai. Kemudian oke ya, ceritanya nih, kita udah bikin reminder, kita udah siap, sudah diterima oleh dosen pembimbing, kita berangkat ke kampus. Yang berikutnya adalah nomor 3, itu adalah beware of your outfit. Kenapa saya bilang? Karena saya pun mahasiswa. Kalau teman-teman lihat saya pakai kemeja hari ini mau bimbingan, itu it means saya menghormati diri saya sendiri dulu sebelum saya ketemu orang. So, teman-teman, masalah in terms of outfit itu bukan masalah kita mau menghormati orang, tapi gimana cara Anda menempatkan diri Anda untuk dihormati ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu saya memakai kemeja untuk datang. Nah, yang kedua, jangan gunakan kaos, polo shirt masih oke, tapi kembali lagi lihat karakter dosennya. Ada beberapa dosen senior yang bahkan dengan polo shirt aja dia tidak nggak serp liatnya ya, jadi jangan gunakan itu. Yang kedua, jangan Anda datang masuk ke ruangan pembimbing, saya juga kurang nyaman, karena saya juga sebagai pembimbing juga, kalau Anda menggunakan sweater yang terlalu tebal ya, jaket dari motor belum dicopot tiba-tiba masuk ruangan dosen. Jadi perhatikan outfit yang seperti itu yang memang tidak appropriate masuk ke dalam ruangan. Yang paling fatal, jangan pernah gunakan sandal gunung masuk dalam ruangan dosen ya. Kemudian itu beware of your outfit. Kemudian yang keempat itu adalah persiapkan materi revisi pertemuan terakhir ya. Jadi gini, saya kadang suka menemui pada saat ada mahasiswa datang ke saya, kemudian kita siap bimbingan, mahasiswa itu selalu gini, berasumsi bahwa dosen pembimbing saya ingat dengan revisian saya yang terakhir. Jangan pernah membuat asumsi seperti itu.
Nah, apa yang saya lakukan kalau saya sebagai mahasiswa sekarang, saya akan membawa revisi yang ini kalau asumsinya hard copy ya. Kalau asumsinya hard copy, draft skripsi kamu dicoret-coret atau draft tesis kamu dicoret-coret, kamu bawa lagi minggu depannya. Sehingga beliau tahu mana yang direvisi, mana yang tidak direvisi. Kalau kamu tidak bawa, tiba-tiba membawa hasil setelah revisi, perubahannya tidak diketahui. Itu kalau hard copy ya. Kalau soft copy, misalkan kalau soft copy, kamu punya file yang sebelum revisi dan file yang sesudah revisi. Tujuannya apa? Supaya pembimbing bisa mereview dulu apa masukan dia yang lalu dan apa yang sudah berubah sekarang. Jadi jangan pernah Anda submit satu file yang sudah direvisi tanpa Anda mensubmit previous filenya ya. Itu tadi yang asumsi kedua ya, kalau dia soft copy. Yang ketiga, sebetulnya kalau dosennya kekinian, dia sudah pakai tracking review. Kalau tracking review mungkin tidak terlalu masalah, karena tracking review sudah mencantumkan tanggal dan masukannya yang dari dosen mana dan apa yang sudah ada revisi kalau pakai tracking review. But kita nggak bisa expect semua dosen familiar dengan tracking review dari Microsoft Word ya. So, jadi jangan lupa untuk membawa materi revisi pertemuan yang terakhir ya. Nah, apa yang saya lakukan lagi setelah selain membawa, teman-teman, saya selalu membuat satu halaman di atas revisian yang terakhir. Saya semacam membuat summary ya, summary. Minggu lalu saya kasih judul pertemuan minggu lalu tanggal sekian, dosen pembimbingnya siapa, revisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, halaman rujukannya halaman berapa. Gini teman-teman tujuannya, karena teman-teman mungkin pernah nggak sih kayak ketemu dosen pembimbing, apa yang dia omongin hari ini beda sama yang minggu depan ya. Bukan kita bilang dosennya bias ya, dosennya nggak konsisten banget, no. Mungkin bisa jadi, saya coba berpositif thinking, mungkin bisa jadi beliau a lot of idea. Kadang apa yang sudah beliau sarankan, apa yang sudah beliau minta untuk direvisi akan berubah lagi di minggu depannya. Nah, cara kita untuk meminimalkan perubahan yang tidak konsisten ini adalah dengan membuat daftar revisi tiap minggu ya. Jadi dengan daftar revisi ini minimal dosen pembimbing akan merecall bahwa oh iya, minggu lalu anak ini saya suruh merevisi ini dan sehingga saya dosen pembimbingnya akan stick to the revisi yang sudah saya minta kepada mahasiswanya ya. So jangan lupa mempersiapkan satu daftar rekap revisian ya, itu nomor 4. Nomor 5, persiapkan catatan pulpen ya ataupun recorder ya. Ini hal yang simpel, tapi pernah mahasiswa datang ke saya, bahkan akhirnya dia nggak bawa pulpen untuk bimbingan, akhirnya dia pinjam pulpen saya. Ya saya sih nggak ada masalah, cuma kembali lagi kita tidak bisa menyamaratakan karakter dosen satu dengan dosen yang lain. Tunjukkan kalau memang Anda siap bimbingan, Anda juga siap dengan hal yang teknisnya. Anda bawa catatan. Kalau tidak bawa catatan, biasa kalau saya menggunakan recorder ya. Yang lebih enak sekarang kalau bimbingannya online karena masa pandemi gini, jangan lupa di-record kalau kamu bimbingan Zoom ataupun Google Meet ya, untuk di-record. Jadi kita bisa mereview setelah bimbingannya selesai ya. Persiapkan catatan, pulpen, dan recorder. Tapi masih ada yang offline ya teman-teman, masih diminta datang, jadi so persiapkan hal yang seperti itu. Nah, setelah Anda persiapkan hal-hal seperti itu, kemudian kita sekarang siap mendengarkan masukan beliau. Oke, pada saat mendengarkan masukan beliau, tips saya, karena mungkin tujuannya adalah konten ini supaya dosen jangan bete, kita paham bahwa sebagai mahasiswa kamu tuh udah nulis semalaman, ngemeng-ngemeng, nulisin paragrafnya supaya penuh bla bla bla, kemudian seenaknya main dicoret. Diamkan terlebih dahulu. Anda jangan memotong, jangan mengintervensi sesuatu yang sedang berjalan, terutama dari si pembimbing Anda ya. Jangan intervensi, biarkan beliau selesai ngomong. Setelah selesai, karena begini, etikanya kalau kita mengintervensi, memotong juga tanpa beliau selesai juga, itu juga tidak bagus juga ya. Karena bagaimanapun saya sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa ya, kita dengarkan dulu sampai selesai, baru nanti kita defend. It means sebetulnya mau saya sampaikan, teman-teman juga punya hak loh untuk defend.
apa yang teman-teman sudah tulis, apa yang teman-teman sudah curahkan pemikirannya untuk menjadi paragraf di tugas akhir, itu teman-teman boleh defend. Jadi juga jangan take it literally granted bahwa oh iya karena ini direvisi dicoret saya salah. No, mereka tidak salah, kamu tuh tidak salah sebetulnya teman-teman ya, tapi cuma kamu itu harus memberikan konfirmasi ya. Jadi kamu sebaiknya sih memang kalau dosen yang fair juga dia memberikan kesempatan kita untuk defend ya. Oke, jadi argumen kamu kenapa nih memasukkan paragraf ini? Minimal dia nanya, tapi kalau dia nggak nanya, kamu tunggu dia selesai dulu menjelaskan kenapa dicoret. Setelah dicoret, beliau selesai bicara, baru ngomong, Pak izin saya mau menyampaikan bahwa paragraf ini saya tulis begini-begini tujuannya. Nah, bisa jadi beliau tidak mengcapture apa yang ada di pemikiran kita, sehingga sepertinya kok tidak cocok dengan ekspektasi beliau. Oke ya, dengarkan tanpa memotong pembicaraan. Nah, berikutnya adalah defend hasil tulisan dengan cara yang proper. Nah, bagaimana kita mendefend hasil tulisan kita dengan cara yang proper? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anda jangan mendefend dengan memotong pembicaraan. Poin pertama. Yang kedua, Anda jangan pernah mendefend dosen pembimbing Anda dengan menurut saya. Ya, mungkin beda kalau levelnya mungkin sudah S2 ataupun S3 ya, mungkin sedikit persentase dari menurut saya mungkin bisa dimasukkan di dalam argumen Anda, tapi menurut saya yang mungkin di level pendidikan lebih lanjut pun, kalau Anda mau defend, pastikan bahwa Anda mempunyai justifikasi yang ilmiah. Artinya apa? Kita tidak pernah memasukkan terlalu banyak unsur subjektif kita terlalu banyak di dalam memberikan argumen ataupun menarasikan tugas akhir. Jadi kalau Anda mau mendefend, bilang, Pak ini menurut penelitian sebelumnya, menurut ABCD tahun sekian, begini Pak. Nah, dari sana saya masukkan ke sini. Jadi kalau Anda perhatikan, kita mau mendefend seolah-olah pendapat orang lain yang disampaikan kepada dosennya. Ya, jadi ruang debatnya itu tidak terlalu besar. Beda kalau Anda mendefend, Pak ini kalau menurut saya begini-begini. Menurut saya, emang Anda siapa? Itu pertanyaan yang paling mudah gitu kan. Nah, itu kita menghindari lah. Jadi dan lebih kalau menurut saya lebih terkesan arogansi juga gitu kan. Jadi lebih baik, Pak ini menurut jurnal sebelumnya, Pak ini menurut buku, Pak ini menurut penelitian sebelumnya begini. Nah, that is how to defend. Kamu punya paragraf di dalam tugas akhir kamu ya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah 7 tips kira-kira bagaimana cara kamu untuk bimbingan yang enak lah ya. Karena kita bimbingan, teman-teman harus tahu, kadang bimbingan itu misalkan 10 orang ya, kita bisa jadi dapat urutan ke-9 ya. Kita kan tidak bisa atur ya, kita urutan keberapa, misalkan datang berbondong-bondong 10 orang ya, terus kita kemudian urutan ke-9. Nah, ini tidak bisa dihindari bahwa akhirnya kita urutan terakhir dan dosen tersebut pasti udah bete banget, apalagi dosen tersebut mau pulang ya. Nah, itu yang menyebabkan kita harus memaintain mood dari pembimbing, karena bisa jadi kita berada di urutan terakhir dari grup bimbingan dosen tersebut ya. Nah, oke, jadi teman-teman, moga-moga tips ini bermanfaat untuk kamu bisa bimbingan yang membuat dosen pembimbing kamu tidak lagi bete ya. Jadi masih banyak lagi sebetulnya tips-tips lain yang sebetulnya akan saya share terkait tentang bimbingan tugas akhir, tapi next ya, di konten berikutnya. Dan kamu kira-kira pingin mau kasih komen nih, kira-kira mau bahas konten apa, kamu tinggal ketik di kolom komen. Kalau kamu kamu suka dengan video ini, kamu tinggal klik like, dan kemudian kalau misalkan kamu merasa bermanfaat video ini, kamu tinggal share ke teman-teman kamu. Oke, so ini gue kayaknya udah mau masuk bimbingan guys, jadi gue izin duluan. Oke, tetap subscribe di channel Independent Training.